Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Siska Yuliaweni. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengantar akuntansi. Jadi segala hal yang berhubungan dengan akuntansi, baik jenisnya, pengertiannya, macam-macamnya, ataupun bagaimana caranya. Jadi sebelum kita menginjak ke lebih dalam lagi, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu akuntansi. Wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang akuntansi, tentang bab 1 yang masalah dasar-dasar untuk akuntansi ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian akuntansi. Dia menjelaskan bahwa pengertian akuntansi itu seni mencatat, menggolongkan, menghitisarkan transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Jadi akuntansi itu apa sih? Mencatat apa? Ya semua transaksinya. Umpamanya beli buku, beli pensil, beli bahan, beli apapun itu dicatat. Lah dicatatnya itu ya bukan beli buku, beli pensil, beli bolpen, enggak, tapi itu harus digolongkan dalam apa? Itu namanya akun. Nanti penggolongannya namanya akun. Kalau kita membayar untuk membeli buku contohnya, kita membeli buku, kita adalah perusahaan, contohnya kita toko buku, kita membeli buku, berarti buku itu termasuk apa? Buku itu termasuk persediaan, karena buku itu nanti akan kita jual. Jadi kita golongan seperti itu, bukan kok kita mencatatnya ya buku gitu, bukan, tapi apa? Persediaan. Terus setelah itu kita beli bolpen untuk pakai sendiri, berarti masuk apa? Masuk ATK seperti itu. Jadi digolong-golongkan. Setelah kita golongkan, nanti kita akan menunjukkan hasil dari semua itu. Jadi laporan keuangan itu kan jadi akuntansi itu kan ada beberapa, nanti hasilnya bukan hanya kita mencatat, menggolongkan. Nah terus setelah itu diapain ya? Kita nanti akan tahu hasilnya. Apakah dari usaha tersebut itu kita ada untungnya atau ada ruginya? Terus bagaimana keadaan kesehatan usaha kita? Apakah kita bangkrut apa tidak, seperti itu. Jadi nanti kita akan menunjukkan hasil-hasil dari catatan kita. Ada yang menyebutkan akuntansi sebagai konsep informasi, merupakan kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang kesatuan-kesatuan ekonomi agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan dari berbagai alternatif. Jadi dari hasil akuntansi itu akan dijadikan sebagai informasi. Informasi di mana? Contoh, andai kata bulan ini ternyata keuangan kita menipis, kas kita menipis, atau kita mengalami laba atau mengalami rugi. Kenapa kok kita bisa rugi? Akhirnya kita mengambillah kita keputusan untuk menetapkan pilihan. Oh, berarti penjualan kita harus lebih luas lagi. Jadi kita menentukan alternatif gimana caranya kita itu lebih baik, kita lebih untung, kita lebih laba. Jadi kesimpulannya, akuntansi itu sebagai informasi. Sistem akuntansi adalah satu-satunya sistem pengukuran formal suatu organisasi. Sistem akuntansi menyediakan informasi yang berguna bagi semua pemakai. Pemakai di mana? Ya pemakai internal maupun eksternal. Jadi nanti akan saya jelaskan pemakai di sini itu ada yang disebut stakeholders, ada yang dari stakeholders dari internal maupun eksternal. Jadi pengguna dari laporan akuntansi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya
akuntansi itu ada dua, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen itu gimana? Jadi akuntansi tapi yang memfokuskan untuk pihak internal perusahaan. Jadi fungsi dari akuntansinya itu digunakan untuk internal. Internal siapa? Manajer, direktur, pemegang saham. Jadi untuk internal perusahaan. Jadi nanti berubah seperti apa? Akuntansi manajemen nanti seperti, kalau akuntansi keuangan itu kan ada neraca, laba rugi, terus laporan arus kas dan lain sebagainya. Tapi kalau akuntansi manajemen itu lebih perinci. Perincinya di mana? Katakanlah persediaan itu kalau di neraca hanya ditulis persediaan gitu aja. Tapi kalau di akuntansi manajemen tidak. Persediaan itu apa aja dirinci. Jadi kayak lampirannya gitu loh akuntansi manajemen itu. Terus ada kalau penjualan itu kan kalau di laba rugi hanya penjualan, pencatatannya cuma penjualan berapa gitu. Tapi kalau di akuntansi manajemen tidak diperinci penjualan dari unit, dari divisi ini, atau umpamanya itu perusahaan manufaktur yang besar yang produksinya banyak bermacam-macam, nanti bisa dari produk ini penjualannya berapa, dari produk ini penjualan berapa, nanti itu dicatat di akuntansi manajemen. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk pihak internal. Jadi untuk manajer, untuk direktur. Sehingga dari akuntansi manajemen itu pihak internal itu dapat mengambil tindakan bagaimana seharusnya, apa yang akan dilakukan setelah melihat hasil dari akuntansi manajemen. Beda dengan akuntansi keuangan. Kalau akuntansi keuangan memfokuskan pada penyajian informasi ke pihak eksternal perusahaan. Jadi untuk ke pihak eksternal perusahaan itu hanya secara umum. Maksudnya gini, kalau umpamanya kas, akuntansi laporan neraca itu kan ada aset, ada kewajiban, ada modal, ada laba rugi dan lain sebagainya. Aset itu berupa kas, piutang, bank dan lain sebagainya. Jadi kalau di akuntansi keuangan karena itu diperuntukkan untuk pihak eksternal, itu hanya hasil hanya saldonya. Jadi kalau umpamanya penjualannya berapa gitu toh. Kasnya ada berapa, banknya ada berapa. Tapi tidak menutup kemungkinan pihak luar itu juga meminta rincian. Hanya saja memang kalau akuntansi keuangan ya secara umum seperti itu. Selanjutnya adalah persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaannya itu adalah harta itu sama dengan hutang ditambah modal. Jadi ada yang sudah tahu bentuknya laporan keuangan? Ada ya, pastinya ada. Orang ini kan ekonomi syariah, jadi sudah tahu lah maksudnya gambarannya seperti apa. Jadi kalau di neraca itu sisi kirinya aset atau harta, sisi kanannya hutang atas, yang sisi kanan atas itu hutang, yang sisi kanan bawah itu modal. Jadi persamaannya kenapa bisa harta sama dengan hutang plus modal? Contoh gini, saya beli buku dengan hutang. Ini kata saya beli buku dengan hutang, berarti nanti di harta, di aset saya, buku itu bertambah, hutang nanti juga ada, paham ya? Jadi nanti inti dari neraca itu kan harus balance antara aset sama kewajiban plus modal, itu harus sama. Jadi ketika saya beli buku, itu berarti saya beli buku harga 1.000, berarti aset saya tambah 1.000. Dengan hutang ya beli bukunya, berarti hutang saya tambah 1.000. Nanti endingnya, hasilnya, totalnya itu kan aset saya 1.000, sisi kiri saya 1.000, sisi kanan saya juga 1.000. Jadi itulah persamaannya. Contoh lain, saya menyetorkan modal ke perusahaan. Kan harusnya yang benar itu
uang pribadi saya dan uang perusahaan saya itu tidak boleh dicampur. Jadi ketika saya mau belanja untuk perusahaan, ya itu berarti uangnya perusahaan, tidak boleh uang saya. Kalau uang saya gimana caranya mencatat? Yaitu dianggap sebagai store modal. Jadi saya memasukkan uang ke perusahaan itu berarti store modal. Pencatatannya gimana? Modal saya ada, modal dari saya nanti ada di sisi kanan bawah, terus kas saya nambah, jadi tetap balance kan. Kas saya nambah, namanya saya setor modal 100.000, berarti modal saya nanti saya catat 100.000 di sisi kanan bawah, terus kas saya juga 100.000 di sisi kiri atas. Kas itu kan urutannya di atas, jadi nanti endingnya totalnya tetap sama antara kiri dan kanan. Itu yang dinamakan persamaan. Terus contoh lagi, kita membeli mesin. Contoh kita membeli mesin dengan hutang bank. Berarti gimana? Ya hutang bank saya jadi muncul, ya kan, di sisi kanan atas. Mesin saya muncul karena saya jadi punya harta mesin. Mesin saya akan muncul di sisi kiri. Jadi kanan sama kiri akan balance. Itu namanya persamaan. Selanjutnya dijelaskan ya persamaannya. Contoh harta itu aktiva tetap, yang contoh saya mesin tadi. Saya membeli mesin. Lah dananya dari mana? Kalau dana pinjaman ya dana pinjaman. Jadi nanti mesin itu dapatnya dari mana? Dari dana pinjaman atau dari modal. Jadi nanti akan tetap balance. Itu namanya persamaan. Terus contoh lagi, kalau saya hutang ke investor ya, berarti bukan hutang, berarti penanaman modal. Ada pihak yang menyetorkan modal, berarti modalnya tambah, nanti dana saya juga nambah, harta saya juga nambah, modalnya juga nambah gitu. Jadi persamaan, tidak mungkin kalau itu akan menambah di sisi kanan saja atau di sisi kiri saja, karena itu harus balance antara sisi kanan sama sisi kiri. Tujuan, konsep dasar, sifat, dan keterbatasan laporan keuangan. Nah, di sini dijelaskan apa sih tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan. Jadi kita itu dengan adanya laporan keuangan, kita tahu posisi keuangan perusahaan itu seperti apa. Oh, ternyata kewajibannya lebih gede daripada asetnya. Oh, ternyata modalnya berlebihan. Atau, oh ternyata ini hartanya itu lebih banyak daripada kewajiban. Jadi kita tuh tahu posisi keuangan perusahaan seperti apa. Terus memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi. Jadi di laporan keuangan itu akan menunjukkan apakah perusahaan itu laba ataukah rugi. Jadi di situ ditunjukkan penjualannya berapa, terus biaya atas penjualan tersebut berapa. Jadi kayak biaya produksi, biaya tenaga kerjanya, atau biaya apapun yang terkait dengan penjualan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kondisi dan potensi keuangan. Jadi ketika ada investor itu kan pasti lihat toh, oh aku tuh mau menanamkan saham, menanamkan modal loh di sini, tapi kan aku harus tahu feedbacknya gimana, aku harus tahu apakah perusahaan ini tuh akan lebih baik, maksudnya akan maju akan lebih baik atau enggak. Nah kan enggak mungkin kalau saya mau menanamkan saham tapi sama perusahaan yang mau bangkrut, ya kan.
Jadi harus kita lihat, oh ternyata penjualannya tiap bulan itu bagus, oh berarti ini nggak apa-apa, aman lah. Saya menanamkan saham di sini ternyata aman. Oh ternyata liquid perusahaannya, dia mampu membayar hutang-hutangnya yang hutang lancar. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah, aman. Jadi dengan laporan keuangan itu kita bisa menilai. Selanjutnya, memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, selain investor, biasanya kan kita pinjam bank. Bank pun kita juga harus memberikan laporan keuangan kita. Terus setelah itu, kalau kita mau perusahaan jadi go public, kita harus memberikan laporan keuangan kita ke pemerintahan. Jadi, pantas nggak ini untuk perusahaan ini untuk go public gitu. Pajak ya juga gitu. Untuk laporan keuangan kita harus melampirkan untuk pajak tahunan, kita lampirkan kondisi perusahaan seperti apa. Nah, selanjutnya pengguna informasi akuntansi. Siapa saja sih yang penggunanya yang dibilang internal atau eksternal tadi? Jadi ada investor, kreditor, pemerintah, supplier, analis, board of director, manajemen, employee, pelanggan, serikat karyawan, masyarakat. Jadi semua pengguna ini membutuhkan laporan keuangan. Kreditor sudah pasti, pemerintah itu tadi untuk pajak dan lain sebagainya. Supplier, dia itu kadang itu supplier itu harus melihat dulu apakah perusahaan ini akan mampu membayar hutang-hutangnya. Kalau bahannya itu apa ya, dalam bentuk besar, contoh mesin, supplier mesin atau lain-lain, dia kan juga harus tahu apakah perusahaan ini tuh mampu ndak membayar hutang-hutangnya. Terus masyarakat, biasanya yang go public itu diberikan laporan keuangan. BOD, board of director pasti, manajemen pasti, employee pasti. Jadi yang internal, yang dari manajer, direktur, karyawan itu biasanya diberitahu. Selanjutnya, syarat-syarat laporan keuangan yang bermanfaat. Yang pertama, harus relevan. Yang kedua, jelas dan dapat dimengerti. Yang ketiga, dapat diuji kebenarannya. Yang keempat, netral. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, dapat diperbandingkan. Yang ketujuh, lengkap. Relevan, maksudnya apa relevan? Jadi informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan itu harus memberikan kejelasan tentang aliran keuangan perusahaan. Jadi nanti pemakai informasinya bisa langsung mengambil keputusan dengan tepat. Jadi seandainya penjualannya macet atau penjualannya menurun, akhirnya nanti pihak manajemen itu harus bisa mengambil tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi akuntansi itu harus benar-benar relevan. Kalau enggak, akhirnya tindakan yang diambil pun juga salah. Seharusnya itu rugi tapi dilaporkannya untung, ya berarti manajemennya mengira oh ya sudah berarti ini baik-baik saja, tidak ada masalah. Kan ya salah. Akhirnya kan tindakan yang diambil enggak ada. Yang seharusnya itu harus ada tindakan, seharusnya harus gimana untuk meningkatkan penjualan, karena di laporan keuangannya itu bagus, akhirnya ya dilanjutkan seperti ini. Seperti itu untuk relevan, jelas dan dapat dimengerti pasti. Jadi laporan keuangan itu harus jelas nominalnya berapa, kasnya ada berapa, hutangnya ada berapa. Jadi ndak bulet. Jadi dari laporan keuangan itu harus menunjukkan dan harus
menunjukkan sesuatu keadaan perusahaan yang nanti dapat dimengerti oleh pemakainya. Selanjutnya, dapat diuji kebenaran, pasti. Jadi ketika laporan keuangan itu tertulis kasnya, contoh nih, kasnya ada 1 juta, ya nanti harus ketika dibuktikan itu juga harus 1 juta. Contoh lain, ketika ada hutang banknya berapa sekian, berarti nanti ketika dibuktikan ya memang ada hutang bank sekian. Jadi tidak boleh dibuat-buat, apalagi yang berkaitan dengan keuangan itu tidak boleh. Netral, jadi tidak memihak. Laporan keuangan itu memang harus benar-benar menunjukkan keadaan asli, tidak memihak. Nanti kalau momennya ke bank dibagus-bagus karena mau pinjam, nanti kalau di internal nanti di real ndak, netral, tidak memihak. Tepat waktu, laporan keuangan tepat waktu ya. Kalau periodnya per bulan ya berarti per 3 mamanya Januari, berarti per 31 Januari itu harus tutup buku. Dapat diperbandingkan, jadi tiap bulannya dapat dibandingkan Januari sama Februari seperti apa, Februari sama Maret seperti apa. Lengkap, pasti lengkap, laporan keuangan harus lengkap. Kalau salah satu ndak ada itu ndak bisa, karena mereka saling sangkut paut. Jadi laporan keuangan ada beberapa, nanti mereka itu saling berkaitan. Yang A harus nanti hasil dari A itu nanti dimasukkan ke B, yang B dimasukkan ke C, dan seterusnya. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi. Pertama, kesatuan usaha, harga perolehan, objektif, going concern, unit pengukuran, period akuntansi. Jadi dalam akuntansi, laporan keuangan itu adalah satu kesatuan usaha. Dari modal, dari awal membuat sampai menghasilkan, sampai laba rugi, sampai hutang. Jadi semua itu ada alur yang menjadi satu kesatuan. Lalu harga perolehan, jadi harga perolehannya berapa kalau namanya mesin dan aset-aset lain. Selanjutnya objektif itu real, sesuai faktanya sebenarnya tanpa dipengaruhi pandangan atau pendapat. Going concern itu continue, jadi berkelanjutan. Jadi ketika kita sudah membuat laporan keuangan Januari, kita nggak bisa membuat laporan keuangan langsung Maret gitu, nggak bisa. Jadi continue ya, Januari, setelah itu saldo akhirnya Januari, nanti untuk saldo awalnya Februari juga gitu, saldo akhirnya Februari nanti jadi saldo awalnya Maret. Jadi going concern. Unit pengukuran, jadi akuntansi itu digunakan untuk pengukuran. Gimana sih kesehatan perusahaan, bagaimana sih situasi kondisi perusahaannya. Period akuntansi itu per bulan, bisa per tahun. Biasanya per bulan, karena kalau transaksinya terlalu banyak, itu kalau per tahun nanti pengecekannya terlalu susah. Tapi nanti ketika kita membuat laporan keuangan per bulan, nanti endingnya per tahun juga akan dibuat. Tapi kan karena sudah laporan keuangan sudah per bulan, nanti per tahunnya enak. Matching itu berarti sesuai dengan kenyataan. Konsisten dalam pengambilan metode. Kalau bulan ini kita memakai metode A, berarti ya selanjutnya metode A, karena kalau tidak konsisten nanti akhirnya beda hasilnya, beda kesimpulannya. Materialitas, jadi bersifat materialitas akuntansinya, bersifat nominal, bersifat angka, materialitas. Konservatisme itu bersifat kehati-hatian dalam pelaporan keuangan. Perusahaan itu tidak terburu-buru dalam mengakui atau mengukur aktiva, pasifa, dan lain sebagainya. Selanjutnya realisasi itu ketika kita membuat usaha itu kan pasti ada planning
planning implementasi dan lain sebagainya toh. Nanti kalau sudah direalisasikan, apakah dari realisasi itu sudah menuju ke tujuan yang kita tentukan di perencanaan. Sifat dan keterbatasan laporan keuangan. Keterbatasan laporan keuangan bersifat historis, jadi bersifat lampau. Laporan keuangan bersifat umum untuk semuanya. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran. Jadi kita ada taksiran untuk laporan keuangan. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material, yang bisa diukur dengan yang ada ukurannya, jadi nggak ngira-ngira, dan itu bisa diukur materialitas. Laporan keuangan bersifat konservatif itu tidak terburu-buru, jadi harus hati-hati untuk menentukan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis. Ada berbagai alternatif metode akuntansi, jadi ada beberapa metode ya, nanti kita bahas satu-satu metode apa saja. Ada metode di persediaan, ada metode pencatatan dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari tadi kan kita membahas laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa saja sih? Laporan keuangan itu ada 5. Laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, ada neraca, laporan arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Nanti kita akan bahas satu-satu jenis-jenis laporan keuangan ini seperti apa. Untuk selanjutnya, proses pencatatan akuntansi itu gimana sih? Yang pertama, harus ada bukti transaksi. Harus. Kalau ini harus ada, entah itu nota, entah itu bond, entah itu kalau andai kata lewat m-banking ya berarti ya foto dari m-banking. Jadi harus ada bukti transaksi. Kalau cuma omongan itu nggak akan jadi proses akuntansi. Untuk selanjutnya, setelah ada tahap pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Jadi setelah bukti transaksi nanti kita catat ke jurnal. Nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana mencatat ke jurnalnya. Setelah ke jurnal, kita posting ke buku besar. Nah, itu jadi neraca saldo. Nanti kalau ada penyesuaian, biasanya ada penyesuaian untuk beberapa transaksi itu ada yang disesuaikan. Entah itu karena kelalaian atau memang setiap akhir bulan harus ada penyesuaian. Kan ada kan transaksi yang seperti itu. Contoh, andai kata saya menggaji karyawan, itu kan pasti kerja dulu baru gaji. Jadi waktu kita kerja, karena waktu dia kerja itu tidak ada bukti transaksi, tidak ada bukti transfer dan sebagainya, itu tetap harus dicatat. Namanya accrual. Jadi itu harus tetap diakui bahwa ada beban gaji. Terus nanti di akhir bulan itu ada penyesuaian. Setelah ada penyesuaian, nanti kita buat neraca lagi yang setelah disesuaikan, habis itu ke laporan keuangan. Jadi setelah itu kita langsung buat neraca, laba rugi, ekuitas pemilik dan lain sebagainya. Laporan keuangan yang ada 5 tadi baru bisa dibuat setelah semuanya neraca yang telah disesuaikan. Neraca saldo ya ini maksudnya. Oke, itu tadi penjelasan terkait pengantar akuntansi. Untuk kemudian kita akan melanjutkan ke subbab-subbab berikutnya. Dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.